Ketua Sihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus dong. Jika dibuat pertanyaan, apakah semua instansi kelembagaan pemerintah atau negara tidak ada yang korupsi? Bijaklah berpikir dan bersikap. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Coba dong sekali-sekali hidup bersama dengan kondisi Polri lebih lama lagi. Pelajarin, cermati apa yang ada sebenarnya. Lakukan penelitian yang komprehensif dan objektif dengan sampel beberapa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wong Kediri, wong sing jauh dari Jakarta, di pinggiran Jawa Timur. Saya akan pengen meneruskan lagi. Wah, ini perkembangannya, kaitannya Mbak Najwa Shihab ini tampaknya semakin rame ini. Ada orang yang mengaku sebagai sahabat polisi, ngamuk-ngamuk seperti Nikita Mirzani. Ya. Mbak Nana harus minta maaf. Woi, bahwa polisi itu tidak semuanya seperti itu. Woi, bahwa polisi itu di daerah masih banyak yang kurang mampu atau mungkin kurang sejahtera. Hiduplah sama polisi. Hebat, hebat. Sekali lagi hebat. Tapi Mbak yang mengaku sahabat polisi, yang ternyata informasinya juga istri polisi, sampean ngamuk seperti itu sampean nopo sudah pernah ke daerah? Tak dudui Mbak yo, nek neng daerah itu juga punya banyak praktek-praktek polisi yang mungkin bisa diserupakan. Wow, fokus saja kepada Sambo. Nah, Sambo itu kan mergo konangan, mergo mateni orang, membunuh orang. Kalau tidak membunuh orang itu nggak konangan. Apakah polisi semuanya begitu? Tidak. Tetapi oknum polisi yang bermain-main dengan atau katakanlah mungkin bersiliweran atau bersinggungan dengan judi, bersinggungan dengan narkoba, atau kemudian praktek-praktek yang sebenarnya seharusnya polisi menjadi pengayom masyarakat, tetapi prakteknya yang dirasakan masyarakat itu tidak begitu. Saya orang daerah, saya jawab ya, saya jawab yang berkaitan dengan daerah. Saya jawab di Kediri kejadiannya apa? Salah seorang teman saya itu sampai muter yang namanya, kalau di daerah mungkin yang kelihatan di masyarakat itu judi sabung ayam. Sudah, judi sabung ayam. Judi sabung ayam itu hanya belakangan ini setelah Sambo sama Kapolri disuruh berantas saja, kemudian sekarang ini hilang. Di Ngurah sebelumnya juga ada, di Banyakan sebelumnya juga ada, di Mojoroto juga ada, di Ngadiluwih juga ada. Dibiarkan saja. Apakah polisi nggak tahu-tahu? Apakah oknum polisi nggak tahu-tahu? Tapi kenapa dibiarkan? Karena dibiarkan itu padahal polisi tahu, yo dilapori karo masyarakat. Kok dibiarkannya apa? Mungkin nggak kemudian pertanyaan masyarakat atau kecurigaan masyarakat bahwa polisi mungkin ada oknum setidak-tidaknya dapat setoran. Tapi kalau oknum itu 1-2 orang mungkin oknum, tapi kalau banyak apakah kemudian tetap dijadikan oknum? Ya, bagi sampean mungkin begitu. Tapi bagi kita, karena sudah demikian banyak, sulit untuk mengatakan mana yang oknum dan mana yang bukan oknum. Yang kedua, misalnya polisi kaitannya dengan SIM. Nah, yang tadi judi ya, sekarang kaitannya dengan SIM. SIM, orang cari SIM, sudahlah, semua orang itu kan butuh SIM.
Kalau khususnya orang yang pengen berkendara, ya toh. Yang kedua, kalau mencari SIM, coba samang amati dengan baik. Di kantor polisi, ini tugas polisi loh, SIM ini tugas polisi loh, tugas polisi. Ada nggak orang yang sekian banyak yang kemudian antrian untuk mencari SIM, itu yang praktek semuanya, yang cari yang baru. Oh no, terlalu minim untuk yang praktek. Loh, kok bisa? Nah, itu pertanyaannya. Masyarakat sudah menilai, sudah menganggap bahwa hampir pasti itu ada permainan. Sehingga orang itu bayarnya kemudian bayarnya kemudian lebih banyak. Katakanlah SIM kemudian mulai dari praktek, mulai dari tes kesehatan, mulai dari kemudian tes psikologi, kemudian bayar ke bank. Itu kira-kira totalnya itu habisnya SIM sekitar 210 sampai 250 lah, anggap saja 250. Kemudian kalau kita tidak perlu syarat-syarat yang kemudian pengen cari SIM, sekarang orang tidak perlu bayar kepada seseorang. Di sana ada tulisannya sebenarnya, tidak kawasan tidak ada calo, katakanlah intinya kayak begitu, kawasan tidak ada calo. Loh, tapi kok ada sekian banyak orang yang kemudian bisa cari SIM, sementara dia tes kesehatan tidak, tes psikologi tidak, bawa berkas tidak. Nah, saya itu sudah berkali-kali, beberapa waktu yang lalu, kira-kira baru sekitar 2-3 bulanan yang lalu, saya sempat mengurai itu, bagaimana kemudian indikator kemungkinan adanya percaloan di SIM. SIM A itu bisa 1 juta, SIM B, SIM C, SIM C itu bisa sekitar 800-750. SIM A, SIM B B1, bukan umum ya, bukan umum, SIM B1 biasa, itu kemarin sekitar 1,5 juta. Nah, tapi mereka tidak perlu ngurus berkas-berkas, yang penting waktunya dipanggil foto, kemudian jadi. Nah, kalau tidak ada kerjasama dengan orang dalam, apa mungkin, pertanyaannya? Patut dong kita curiga. Lihat saja kayak begitu. Sudahlah, di semua daerah. Kalau kasusnya yang saya lakukan investigasi itu di Kota Kediri, Satlantas Kota Kediri. Real saja. Saya sebenarnya sempat memiliki kesepakatan minta ada setidaknya 3 hal kepada Kasat Lantas Polres Kota Kediri. Kok nemen-nemen lah, mohon maaf. Nemen-nemen iki basa apa iki ya? Ya basa Jawa tanan saged saja. Gak ngerti anu lah. Basa Jawa tanan. Nemen-nemen. Setidak-tidaknya hak-hak masyarakat pencari SIM yang normal, mencari SIM reguler, mohon untuk tidak diganggu. Caranya apa? Salah satunya soal pemanggilan antrian mencari SIM untuk foto SIM, misalnya di administratif, itu ada nomornya. Tetapi ketika di dalam untuk foto itu pemanggilannya tidak berdasarkan nomor antrian, tetapi berdasarkan nama, dipanggil nama si A, si B, si C. Padahal di situ ada antrian angka 1, angka 2, angka 20, angka 30. Sehingga saya sempat menemui beberapa orang
orangnya punya nomornya 26, antriannya. Dia sudah menunggu kira-kira mulai sekitar jam 9, tapi sampai sekitar setengah 1 dia belum foto. Nah, tapi kemudian orang yang nontriannya nomor kalau nggak salah 67 pada saat itu sudah foto. Nah, terus ya opo? Patut nggak kita orang curiga? Wong di situ ada antrian, kok atas nama panggilan. Setelah ditanya, katanya nitip. Nitip kepada siapa? Nah, itu yang dia tidak sebut. Bayarnya piro untuk C750. Ada juga yang bilang itu yang dari Semampir itu katanya 900. Nah, itu real terjadi. Yang kedua, coba bayangkan. Orang foto, kalau yang cari secara reguler, foto itu sebelum ujian teori. Setelah ujian teori, kemudian ujian praktek. Secara logika itu nggak masuk akal. Normalnya seharusnya orang praktek dulu, teori dulu, praktek, setelah praktek baru kemudian setelah lulus semua baru foto untuk dijadikan SIM. Nah itu Mbak, sudah cek seluruh polsek, polres, polres di desa Indonesia. Apakah praktek-praktek serupa seperti itu ada? Nah, kalau saya zaman bilang daerah ada atau tidak itu. Yang kedua, tidak hanya Satlantas. Yang tidak masuk akal lagi juga di Polres Kota Kediri. 6 di Polres Kota Kediri ada yang namanya unit tipikor. Tindak pidana korupsi. Selama 6 tahun sejak 2016 sampai 2022 ini belum satu pun berkas pemeriksaan korupsi dari Polres Kota Kediri masuk ke kejaksaan. Terakhir kalau nggak salah 2016 itu anggota DPR di Kota Kediri yang tersangkut korupsi. Loh, untuk apa ada unit tipikor? Aduh, itulah. Dibubarne wae ora nek kerjane. Lah bendina mriksa iku mriksa apa? Apa memang betul di Kota Kediri sama sekali tidak ada korupsi? Oh, kalau begitu, Kota Kediri luar biasa hebat, harus hormat. Tidak ada korupsi sama sekali di Kota Kediri versi polisi. Nah, kalau kejaksaan masih lumayan lah, masih selalu ada. Tetapi kalau nggak ada, ya terus piye? Jadi mohon maaf lah, sampai jangan bilang, oh di daerah masih banyak begini begitu. Akan di Jakarta, oh enggak. Di daerah pun hal-hal yang berkaitan dengan nyerempet kayak begitu, pelanggaran polisi itu juga sangat banyak. Real kayak begitu. Jadi mohon maaf Mbak Nana, tidak usah ditanggapi itu yang namanya omongannya sahabat polisi, katanya sahabat polisi. Ya, nek sampean jadi sahabatnya polisi, ingatkan tuh polisi, ingatkan itu polisi. Kalau dia pengen melayani, kalau tugas dia memang melayani, jangan bermain-mainkan. Pelanggaran jangan kemudian ditransaksionalkan. Pelanggaran diingatkan boleh, lebih baik melepas orang yang, kata orang hukum ya, ngerti-ngerti hukum ya. Sorry. Jadi kata orang hukum, lebih baik melepas orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, tetapi itu ingatkan. Tapi kalau kemudian kesalahan tersengaja seakan-akan disengaja oleh petugas. Petugas berarti petugasnya itu marahi orang untuk melakukan pelanggaran. Nah ya Pak, kalau sampean kurang percaya dengan omongan saya tunjukkan.
saya buktikan. Nah, misalnya ini saja lah, saya punya bukti, Mbak, yang kaitannya dengan SIM. Mohon maaf, cari SIM di Kota Kediri ya, cari SIM di Kota Kediri ya. Seharusnya kalau di belakangnya itu setidaknya kan 14 hari untuk segera melapor, setidaknya 14 hari. Tapi kalau di Kota Kediri ini saya tunjukkan salah satu bukti orang yang mencari SIM terus kemudian disuruh kembali perpanjangan. Ini fotonya. Ini. Ini dia itu tanggal 13 September ke Polres Satlantas Polres Kediri Kota. SIM-nya perpanjangan itu habisnya tanggal 15. Itu loh disuruh pulang. Besoknya lagi. Padahal dia itu kerja di Sidoarjo. Dia sudah cuti 3 hari untuk mencari SIM. Ini apa namanya nggak mempersulit? Mempersulit ini. Nah terus kemudian ujung-ujungnya kemudian orang berpikiran kan ujung-ujungnya ora usah lewat situ nembak wae. Nah, berasumsi kayak begitu kan wajar orang kemudian berasumsi. Nah, sekarang dia meninggalkan kerja sudah 3 hari. Dari Kediri ke Sidoarjo lagi. Dia pulang lagi, besok pulang lagi. Iya, kalau di kantor dia itu nggak dimarahi aturannya. Iya, kalau kerjanya itu tidak lebih jauh. Nah, itulah ya. Kalau hal-hal yang kemudian mempersulit kayak begini, itu kemudian orang cenderung akhirnya menjadi mencari jalan belakang. Lah jalan belakang tapi nyatanya diterima oleh polisi. Nah, berarti ini kan ngajari. Nah, saya mengatakan menilai polisi itu ngajari untuk melakukan pelanggaran. Titik. Nah, termasuk kemudian menyimpan lagi polisi dewi loh, Mbak. Iya. Udah ya. Kira-kira begitulah situasi di daerah. Jadi sampean jangan ya apa kok kemudian Mbak Nana menyalahkan Mbak Nana. Oh, karena di daerah masih begini masih begitu. Oh, nanti dulu. Yang mana? Apakah polisi nggak ada sama sekali yang baik? Ada menuso kok ya. Tetapi kan kalau ada kemudian oknum-oknumnya banyak kemudian dilakukan oleh institusi secara resmi, tugas polisi di kantor polisi, terus ya opo sampean mikiri. Ya udah, terima kasih. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.